Selamat datang di program pertanyaan tentang kehidupan dalam bentuk tanya jawab. Pertanyaan ini terdiri dari pertanyaan umum di mana layaknya para pendengar seperti Anda akan menanyakan pertanyaan yang mungkin mempunyai subjek penting yang berbeda, termasuk pertanyaan tentang Allah, Yesus, surga, dan doa. Tidak ada larangan dalam bertanya. Beberapa pertanyaan yang diajukan bersifat antagonis atau bahkan berlawanan. Tetapi saya dan tamu saya sangat menghormati sudut pandang yang berbeda saat kami membawakan program ini. Halo pendengar, salam jumpa dalam acara Pertanyaan tentang Kehidupan atau Questions About Life yang dibawakan oleh CTTW yang bekerja sama dengan Tirta Media. Saya Juli sebagai host Anda. Co-host saya hari ini adalah Ibu Melasari, MTH. Halo Ibu Juli, halo pendengar. Program kami hari ini berjudul Berbicara kepada Allah, yang menimbulkan pertanyaan-pertanyaan tentang pentingnya tentang doa. Apa itu doa? Dan mengapa penting? Dan bagaimana melakukannya? Ada Allah yang mendengarkan kita saat kita berdoa. Kita mempunyai janji yang indah bahwa Ia mendengarkan kita ketika kita berdoa dengan Dia. Mari kita mulai dengan berdoa memohon kepada Allah untuk menolong kita. Allah Bapa yang terkasih, tolong bantu kami saat kami mempertimbangkan beberapa pertanyaan penting tentang doa dalam terang firman-Mu. Amin. Saya akan menjawab pertanyaan-pertanyaan yang diajukan oleh co-host saya. Mari kita mulai. Ya, ini pertanyaan pertama yaitu dari adik Wati. Dia itu tinggal di Anyer. Apakah doa itu, Bu Juli? Doa ialah berbicara kepada Allah. Sama seperti adik Wati berbicara dengan seorang teman atau anggota keluarga di Wati. Mata di Wati tidak dapat melihat Allah, tetapi Allah dapat. Ia mengasihi Dikbati dan ia ingin Dikbati berbicara dengan dia. Sejak mula cerita tentang manusia yang kita baca dalam firman Allah, waktu itulah orang mulai memanggil nama Tuhan. Melalui doa kita mengungkapkan rasa syukur kita kepada Allah atas berkat-Nya. Kita mengaku dosa di hadapannya dan kita meminta dan memohon kepadanya. Ya, sekarang ini dari adik Wati juga, kapan waktu terbaik untuk berdoa? Dikbati, setiap saat adalah waktu yang baik untuk berdoa. Sangat baik untuk melakukan hal yang pertama-tama di pagi hari dengan berdoa. Ketika kita pertama kali bangun di pagi hari, kita berterima kasih kepada Tuhan untuk istirahat tidur malam dan penyertaan-Nya. Lalu kita meminta pada Tuhan untuk menyertai anggota keluarga kita hari itu. Kita meminta untuk menyertai kita dan menjaga kita dengan aman dan membimbing kita sepanjang hari. Doa di pagi hari menolong, membuat hari berjalan lebih baik. Tetapi juga berdoa sepanjang hari. Alkitab memberitahu kita untuk tetaplah berdoa
Nabi Daniel datang berdoa kepada Allah. Tiga waktu yang ditetapkannya setiap hari. Saya yakin dia juga berdoa di antara waktu-waktu yang telah ditentukan. Ya, ini adalah pertanyaan yang berikutnya dari Solo, yaitu Ibu Seli. Mengapa saya harus berdoa lebih dari sekali setiap hari? Mengapa? Iya, Ibu Sally. Alkitab memerintahkan kita untuk tetaplah berdoa. Berdoa sepanjang hari menolong kita mengalami kedekatan dan pimpinan Allah secara tetap. Ada yang suka akan doa spontan, doa singkat yang dipanjatkan kepada Tuhan dalam berbagai kesempatan di sepanjang hari. Misalnya ketika Anda naik mobil atau bis atau kereta untuk pergi ke suatu tempat, Anda bisa berhenti sejenak dan meminta Tuhan untuk melindungi Anda. Jika Anda melihat seorang anak gadis berlari-lari dalam perjalanan ke sekolah, Anda bisa meminta Tuhan untuk melindunginya dan menolongnya untuk menjalani hari yang baik. Jika Anda melihat seorang pria tua bungkuk sedang berjalan, Anda bisa meminta Tuhan untuk menyertainya, pria itu, dan menolong dengan cara yang khusus hari itu. Jika Anda bertemu dengan prosesi pemakaman atau melewati kuburan tempat pemakaman sedang berlangsung, Anda bisa meminta Tuhan untuk menyertai keluarga yang terlibat dan menghibur mereka. Jika Anda melewati rumah sakit, Anda bisa meminta Tuhan untuk menyertai semua pasien di sana dan juga para dokter dan perawat yang menolong mereka. Melihat terjadinya kecelakaan seharusnya membuat Anda dengan cepat untuk berdoa bagi orang yang terlibat. Jika Anda sedang berjalan di sekitar rumah Anda bisa berdoa untuk orang-orang yang tinggal di setiap rumah yang Anda lewati. Beberapa orang berkumpul dan melakukan apa yang disebut berjalan dengan berdoa, yaitu berjalan dengan mengelilingi sebuah blok ya atau area dan berdoa untuk orang-orang di dalam rumah saat mereka berjalan bersama. Jika Anda melihat di televisi atau membaca di koran tentang perang atau perselisihan di suatu tempat, Anda bisa berhenti sejenak dan berdoa agar kedamaian dapat terjadi. Jadi ada banyak kesempatan sepanjang hari untuk kita berdoa kepada Allah. Nah, sekarang ini pertanyaan dari Ibu Lita. Ya, apakah saya harus berdoa dengan singkat atau panjang? Ya, Bu Lita, ada waktu dan tempat untuk berdoa singkat serta waktu dan tempat untuk berdoa panjang. Yesus sering menghabiskan sepanjang malam untuk berdoa. Baik doa singkat maupun doa panjang. Bisa sangat efektif. Tetapi Yesus memperingatkan agar tidak berdoa berlama-lama tanpa ada maknanya. Dia berkata, lagi pula dalam doamu itu, janganlah kamu bertele-tele seperti kebiasaan orang yang tidak mengenal Allah. Mereka menyangka bahwa karena banyaknya kata-kata doanya akan dikabulkan. Banyak contoh doa yang sangat singkat dicatat dalam kitab suci.
Ketika Yesus pergi ke sebuah desa suatu hari, dia bertemu 10 orang yang menderita kusta. Mereka tidak diizinkan oleh hukum untuk mendekati orang-orang banyak, sehingga mereka berdiri dengan berjarak. Mereka berteriak, "Yesus, Guru, kasihanilah kami." Yesus mendengar doa mereka dan menyembuhkan mereka semua. Dua orang buta memanggil Yesus suatu hari. "Kasihanilah kami, hai anak Daud." Yesus menjawab doa mereka dan memulihkan penglihatan mereka. Salah satu contoh favorit saya dari doa singkat ada dalam cerita Yesus menceritakan tentang 2 orang pergi ke bait suci untuk berdoa. Salah seorang dari mereka adalah seorang Farisi, seorang yang sangat religius pada masa itu. Dia menyombongkan dirinya sendiri saat dia berdoa. Pria lainnya adalah seorang pemungut cukai, seorang pria yang dianggap sebagai pendosa dan dibenci oleh orang-orang karena dia bekerja untuk Roma. Yesus berkata, tetapi pemungut cukai itu berdiri jauh-jauh, bahkan dia tidak berani menghadap ke langit, melainkan ia memukul dadanya dan berkata, "Ya Allah, kasihanilah aku, orang berdosa ini. Aku berkata kepadamu, orang ini pulang ke rumahnya sebagai orang yang dibenarkan Allah, dan orang lain itu tidak." Doa yang sangat baik bagi setiap dari kita untuk berdoa ialah, "Tuhan, kasihanilah aku, orang berdosa ini." Nah, ini ada pertanyaan dari Ibu Yanti, yaitu tinggal di Banten. Pertanyaannya seperti ini, Ibu Syuli. Bagaimana jika saya menderita penganiayaan karena saya pengikut Yesus? Ya. Terima kasih Bu Yanti untuk mengajukan pertanyaan itu. Kemungkinan besar Anda akan menjalani penganiayaan karena mengikut Yesus. Tidak selalu mudah untuk mengikut Yesus. Orang percaya sering dianiaya karena menjadi pengikutnya. Yesus berkata, "Jika mereka telah menganiaya aku, mereka juga akan menganiaya kamu." Kita tidak perlu terkejut ketika orang lain menganiaya kita dan menyulitkan kita karena kita mengikut Yesus. Dia juga berkata, "Berbahagialah orang yang dianiaya oleh sebab kebenaran, karena merekalah yang mempunyai kerajaan surga. Berbahagialah kamu jika karena aku, kamu dicela dan dianiaya, dan kepadamu difitnahkan segala yang jahat. Bersukacitalah dan bergembiralah, karena upahmu besar di surga, sebab demikian juga telah dianiaya nabi-nabi yang sebelum kamu." Kasih dan pengampunan harus menjadi ciri hidup kita sebagai pengikut Yesus. Bahkan dalam menghadapi penganiayaan, Yesus berkata, "Kasihilah musuhmu dan berdoalah bagi mereka yang menganiaya kamu." Ketika Yesus sedang sekarat di kayu salib, dia berdoa untuk algojonya, "Ya Bapa, ampunilah mereka, sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat." Kita tidak menghadapi penganiayaan sendirian. Allah mengetahui setiap cobaan yang kita hadapi, dan Ia bersama kita. Dia akan menolong kita. Allah telah berfirman, "Aku sekali-kali tidak akan membiarkan engkau, dan aku sekali-kali tidak akan meninggalkan engkau." Karena kehadirannya dalam hidup kita, kita dapat mengatakan dalam kata-kata kitab suci, "Tuhan adalah penolongku,
aku tidak akan takut. Apakah yang dapat dilakukan manusia terhadap aku? Semoga Tuhan memberkati Anda dengan berlimpah saat Anda mengikuti Yesus setiap hari. Kami telah sampai pada akhir program kami. Terima kasih telah banyak mendengarkan program ini. Saya mendorong Anda untuk mendengarkan lebih banyak mengenai program pertanyaan tentang kehidupan atau Questions About Life programs yang dibawakan kepada Anda oleh Christ to the World atau CTTW yang bekerja sama dengan Tirta Media.